meninggalkan harta, kalau itu sekarang itu bisa ratusan miliar rupiah. Teman-teman, Allah ini menjanjikan kepada kita, kalau kita memberikan kepada Allah atau berinfak di jalan Allah, banyak sekali manfaatnya. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat yang khusus berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezekinya orang yang berinfak, dan yang satu mengatakan, ya Allah, sempitkan rezekinya orang yang pelit perhitungan. Allah nggak akan kasih. Kemudian juga teman-teman sekalian, Allah membalas setiap infak kita itu minimal 10 kali lipat loh, 1000%. Kalau di masjid ini misalnya, ada seseorang datang, orangnya kita kenal secara nasional, kemudian punya perusahaan besar, kemudian jelas ya, usaha-usahanya jelas segala macam, dan produk yang dijual juga menguntungkan. Lalu dia tawarkan ke kita, nih siapa yang ikut investasi, misal 100 juta, dia dapat akhir bulan 100%, jadi 200 juta. Kita sudah kenal orangnya, tahu perusahaannya, tahu produknya. Orang bahkan berlomba-lomba mau investasi, ditawarkan, siapa yang mau berinfak, saya akan kasih 100% keuntungan. 100 juta jadi 200 juta akhir bulan. Saya yakin orang berlomba-lomba untuk ikut. Allah memiliki perusahaan depan mata kita, tanda kutip ini, tanda kutip, jangan disalahpahami kalimat perusahaannya. Allah memiliki ciptaan yang kelihatan depan mata. Pohon-pohon ini kita sendiri, udara yang kita hirup, matahari yang terbit, ini jelas depan mata kita produknya Allah ini. Allah janjikan teman-teman, siapa yang investasi di jalan saya janjikan 10 kali lipat minimal. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan, diantaranya sedekah, Allah akan ganti 10 kali lipat, 1000%. Kalau kita keluarkan teman-teman sekalian 1 juta, udah ada 10 juta itu. Tinggal nunggu saja. Tahu teman-teman, para sahabat setiap hari kerjanya apa? Mereka bawa duit di kantong-kantong, di wadah sekolah kita sekarang, cari orang miskin. Waktu ditanya, apa yang kalian buat? Kami sedang investasi. Kasih orang miskin, Allah balas 10 kali lipat. Terus begitu. Di zaman Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, nggak ada akunting, gitu kan? Belum ada sistem kayak kita sekarang, komputerisasi yang rapi. Bagaimana cara mereka mengatur duitnya? Saya kalau baca sejarah mereka itu luar biasa. Dagang, transaksi, orang susah dibantu, orang yang memang dapat untung, diputar lagi modalnya, dikeluarin di jalan Allah, disedekahkan, yang sisanya dipakai modal. Begitu-begitu saja. Waktu mereka meninggalkan harta, kalau itu sekarang itu bisa ratusan miliar rupiah, mungkin triliunan kalau uang rupiah. Mereka tidak punya admin, tidak punya apa-apa. Bagaimana mereka bisa atur semua itu? Karena sedekah. Abdurrahman bin Auf pun buktikan kepada kita dalam kisahnya, beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas, belum pernah untung sebanyak itu. Dia duduk gelisah di dekatnya emas itu. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Saya gelisah lihat ini, nggak pernah keuntungan kita sebesar ini. Allahu alam kalau terjadi di seseorang di antara kita yang dapat 1 peti emas, mungkin udah di dalam di tanah kali ya, supaya nggak ketahuan di mana. Dia gelisah. Istrinya bilang, kenapa? Saya gelisah, nggak pernah ada keuntungan begini. Kata istrinya, lalu apa yang kau lakukan? Saya mau infakkan jalan Allah, jangan ada di rumah malam ini. Baik, sama istrinya bungkus-bungkus, bagi-bagiin, malam itu habis. Besok datang 2 peti. Kisah nyata ini, 2 peti yang seperti itu. Dia istrinya bilang, ini gimana? Infakkan lagi. Besoknya 3 peti. Setiap dikeluarkan dibalas sama Allah cash langsung pada saat itu. Cuma mau berani atau enggak nih? Percaya atau enggak? Ini kadang-kadang makan sama temannya, mau traktir atau enggak ya? Ragu. Kadang-kadang tunggu temannya pegang dompet baru bilang, saya aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa temannya, Pak. Oh ya sudah dibayarin nggak apa-apa. Sering-sering ya.
Pesannya sering-sering gitu. Ini salah ini. Di jalan Allah 10 kali lipat. Praktekin, ini rumus yang sederhana. Infak, Allah bilang di jalanku, aku akan balas infakmu itu. Pasti lebih banyak. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, orang sebelum kalian ada 2 orang, dua-duanya bersahabat, dua-dua punya kebun, musim kemarau, nggak ada hujan sama sekali. Kata Nabi SAW, si A sama si B, dia disebutin namanya. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka, kita anggaplah misalnya A sama B, si B ini. Dia bilang, saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya, dan saya dengar suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan, temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, saya bingung, kenapa ada suara dari awan? Saya ikutin, ini hadis sahih riwayat Bukhari, penyampaian Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia pergi kebun temannya, ternyata betul hujan turun cuma di situ saja. Yang lain enggak, musim kemarau. Lalu kemudian ditanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Dia bilang, hasilnya kebun ini saya bagi 3. Hasilnya saya bagi 3. Sepertiga saya infakkan dulu jalan Allah, sepertiga saya pakai untuk kembali modal, sepertiga saya pakai buat kebutuhan keluarga saya. Kata temannya, mantas kau dapat.